jelek-jelek gini nih, kita 3. harus bangga. Jadi jangan kita suka nyinyir sama negara sendiri, kita harus bangga sama Indonesia, kita nomor 3. Jadi BBI ini adalah bentuk keberpihakan kita kepada produk-produk milik anak bangsa. Baju ini adalah baju besutan anak bangsa. Sendal yang saya pakai ini sendal. Asik. Namanya mereknya sih Karl Sangkoni. Saya tanya Karl itu apa? Karya anak remaja Lamongan. Asik. Pak Sungkono. Loh kok Sungkono jadi Sangkoni? Ya supaya keren. Saya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan dari atas ke bawah udah lokal semua. Padahal dia itu kan merupakan figur internasional. Tapi dia berkearifan lokal dan sangat siap go global. Walaupun tidak milenial, tapi tetap tampil optimal dan maksimal. Jadi menurut saya Kayak pantun ya. Ditata atau enggak sih tadi bahasanya? enggak, itu mengalir aja. Itu mengalir itu. Gue bingung siapa tahu Itu dari satu podcaster ke podcaster berikutnya. Itu ada rimanya ya. Halo. Selamat datang kembali di podcast Antara di Cerita dari Selatan. Masih bersama saya Afud dan juga Drusela di Hati. Kali ini ada yang berbeda lagi nih Fud. Pasti Karena beda. kita selalu ada yang berbeda dong. kita tiap tidak episode. lagi mendatangkan bintang tamu, tapi kita mendatangi bintang tamu. Bintang Ya. tamu. Jadi Tapi dulu sekarang beda. Bintang Beda. tamunya mas-mas. mas, abang-abang. Tapi hati-hati mas-mas yang ini. Iya. Kalau Dulu salah lama-lama. sedikit lu nggak bisa wisata iya. setahun kayaknya. Aku bisa di Bennett. Baik, selamat datang Pak Sandiaga Uno Thank you guys di sudah podcast datang. Antara. Aku Asik. kasih tepuk tangan dulu. Oke, biar rame ya. Iya. Ada nggak yang kuak-kuak? Oh, ada Pak. Wah, tapi nanti saya siapin lah. Wah, keren. Makasih lo udah datang. Ya, Ini kantornya Bu Nia Niscaya. Ini kebetulan saya belum punya kantor, jadi kita numpang di kantornya Bu Deputi Bidang Pemasaran. nah Pak Sandi, saya dulu sebelum menjadi podcaster gini kan, saya juga liputan di lapangan. Oh siap. Beberapa kali ketemu Pak Sandi, beda posisi Pak. Beda posisi. Nah, Kayaknya kali posisinya ini, beda-beda ya, Pak? Selalu naik terus. Naik atau Naik terus. turun? Ini gimana Pak Sandi sekarang dipercaya menjadi seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kayaknya Kreatif? lebih cerah kayaknya nih auranya. Prihatin Fud. ya. Prihatin banget karena 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada 13 juta lebih di pariwisata, hampir 20 juta di ekonomi kreatif. Dan sekarang pandemi ini mereka betul-betul mengalami kesulitan. Banyak yang di PHK, jutaan yang dirumahkan, jutaan kehilangan jam kerja. Sektor pariwisata betul-betul terpuruk. Nah, saya baru saja kelar rapat koordinasi dengan Menko Marves, Pak Gubernur Bali. Tahun lalu Bali misalnya bisa drop lebih dari 12%, 2 quarter berturut-turut, minus 12%. Belum pernah terjadi dalam sejarah perekonomian modern kita. Jadi ini kalau ditanya bagaimana, ya sangat prihatin ya. Ini justru membangkitkan kepedulian kita, saudara-saudara kita yang sekarang terdampak baik dari segi kesehatan maupun ekonominya perlu kita berikan uluran tangan. Bang Sandi mukanya kayaknya ini tanggung jawab besar gitu. Iya. Tapi adem, aku dengerinnya adem loh Pak Sandi Iya. ngomong gitu. Jadi kayaknya udah siap sebelum menjadi menteri, mungkin Bang Sandi udah ada ide Iya. untuk mau digimanakan nih pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya. Kan Bang Sandi kan Nafas betul-betul- baru Iya. pariwisata dan ekonomi kreatif Sebetulnya Indonesia. kan kalau kita flashback ya, saya memang aktif di pemberdayaan ekonomi, terutama ekonomi UMKM, ekonomi kecil, dan 70% itu bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi 3 pilar inovasi, adaptasi, dan kolaborasi yang sekarang kita usung di Kemenparekraf ini adalah salah satu juga upaya kita untuk bertransformasi. Nah, Presiden memberikan 5 destinasi super prioritas yang harus kita siapkan secara totalitas, termasuk Danau Toba yang kita akan launching dalam waktu singkat beberapa hari ini. Nah, Bang Sandi kan Yes. tadi sempat ngobrol mengenai Gernas BPI atau program baru yang mungkin sedang diusung oleh Pemerintah. Kementerian. Ini
Apa sih Mas Edi ini? Jadi BBI ini adalah bentuk keberpihakan kita kepada produk-produk milik anak bangsa. Misalnya dari hal yang paling simpel aja yang kita pakai sehari-hari. Baju ini adalah baju besutan anak bangsa. Sendal yang saya pakai ini sendal. Asik. Namanya mereknya sih Karel Sangkoni. Saya tanya Karel itu apa? Karya anak remaja Lamongan. Asik. Pak Sungkono. Loh kok Sungkono jadi Sangkoni? Ya supaya keren. Supaya Jadi keren. ini adalah bagian daripada kita untuk berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini untuk mendorong pendapatan masyarakat, mempengaruhi, menahan laju penurunan pendapatan dan jumlah lapangan kerja. Jadi kita lihat bahwa gerakan BBI ini selain menumbuhkan rasa bangga kita terhadap produk-produk milik anak bangsa, dan udah nggak kalah loh dengan produk-produk. Kalau dulu kan bilang, buatan Itali nih, buatan Jepang, buatan Taiwan, buatan Indonesia ini udah nggak kalah. Dan dalam gerakan ini kita memastikan 60 juta UMKM yang sekarang struggle banget, yang sekarang dalam keadaan sulit, itu bisa terbantukan dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Jadi ini salah satu kesempatan kita untuk mandiri, kita beli produk buatan Indonesia. UMKM ini memberikan kontribusi 60% daripada PDB kita. Dan 97% lapangan kerja itu dari UMKM. Nah, bangga buatan Indonesia itu rohnya. Kita ingin kita bertahan di tengah pandemi, kita buka lapangan kerja seluas-luasnya. Dari siapa? Dari kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Kapan? Untung aku nyambung. Berat loh ini tugasnya Bang Sandi. Tapi kalau produk-produk UKM sendiri, strateginya apa nih Bang Sandi untuk kita mungkin ya selain membantu perekonomian kan juga pasti akan produk-produk lokal ini agar lebih terangkat gitu. Ya, 3 permasalahan klasik. Satu adalah akses pemasaran. Jadi bangga buatan Indonesia ini adalah meningkatkan akses pasar. Jadi secara agregat sisi permintaan kita akan tingkatkan, karena kalau kita lihat kegemaran kita sama produk-produk impor ini udah terlalu lama gitu loh. Dan terutama ya emak-emak termasuk emak-emak muda ini itu gimana kita ajak ubah mindsetnya supaya juga menggemari produk-produk dalam negeri. Dalam keseharian kita lihat kaca aja setiap hari, apa yang kita pakai, kita makan, kita lakukan itu selalu harus ada produk-produk buatan Indonesia. Kedua, akses terhadap SDM. UMKM ini kadang-kadang bisa membuat 1-2 produk, tapi begitu dapat order yang banyak, mereka nggak bisa mempertahankan kualitas. Jadi itu kita perlu pelatihan, pendampingan, juga sistem manajemen yang profesional, pelaporan keuangan. Dan terakhir, akses permodalan. Ini harus kita bantu. Karena kita ingin UMKM ini bisa naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, kecil menjadi menengah. Pada satu titik kita harapkan dia menjadi usaha besar dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi kalau... Kok bareng ya? Oh ya, kita kompak nih. Feeling so good. Kan ada ekonomi kreatif dan pariwisata nih kan dulu. Nah, ini cara mengawinkannya gimana nih Bang? Kalau ekonomi kreatif sama pariwisata ini bersanding banget. Dan setiap kita berwisata apa sih? Pertama to see, kedua to do. Itu semua UMKM. To do itu perjalanan agen wisatanya pasti akan terhubung di situ. Itu rata-rata UMKM, hampir 90% daripada biro perjalanan wisata itu UMKM. Terus to experience, kita bagaimana merasakan. Terus setelah itu to eat, apa yang kita makan itu produk UMKM juga. Kalau kita berwisata juga to buy, apa yang kita buy, produk-produk oleh-olehnya, mungkin fashion, pendapatan kriya dan lain sebagainya. Dan terakhirnya to repeat, dan kita harus ulang siklus itu semua perannya UMKM. Dan pariwisata, ekonomi kreatif dalam bingkai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini bisa mendorong akhirnya kepada gerakan bangga berwisata di Indonesia atau hashtag di Indonesia aja. Jadi saya lihat siklus ekonomi lokal
bisa berputar lebih cepat karena UMKM kita ini terlibat. Kalau UMKM ini ketinggalan, nggak akan mungkin lokomotif dan gerbong ekonomi Indonesia ini jalan. Kita ciptakan industri-industri baru, ada 17 subsektor ekonomi kreatif, dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan saya, bringing back tourism is bringing back the economy. Memulihkan kembali sektor ekonomi kreatif adalah menciptakan lapangan kerja untuk memastikan kita keluar dari pandemi. Kita harus jadi pahlawan nih. Pembela produk kreatif lokal. Kan kalau bukan kita siapa lagi? Asik. Kapan lagi? Tapi gimana sih Bang Sandi kalau ngelihat tren anak muda zaman sekarang ini mencintai nggak sih produk lokal? Sudah mulai ya, sudah mulai anak-anak muda sudah mulai keren loh gitu pakai barang-barang buatan lokal, dan saya endorse banyak sekali. Dan semenjak di kementerian karena waktu juga sangat terbatas, saya tetap masih mengendorse. Tapi saya ngelihat bahwa anak-anak muda ini perlu dikasih inspirasi. Jadi para pemimpinnya harus to lead by giving example. To lead is to give example. Jadi kita beri contoh bahwa pemimpin-pemimpin, misalnya Pak Jokowi itu kan dari atas ke bawah udah lokal semua. Padahal dia itu kan merupakan figur internasional, tapi dia berkearifan lokal dan sangat siap go global, walaupun tidak milenial, tapi tetap tampil optimal dan maksimal. Jadi menurut saya kayak pantun ya. Ditata atau enggak sih tadi bahasanya? Enggak, itu mengalir aja. Itu mengalir itu. Gue bingung siapa tahu itu dari satu podcaster ke podcaster berikutnya. Itu ada rimanya kan. Susah udah ahli ya. Iya. Jadi, kita berharap abis ini ada viewers yang. Jadi peran milenial UMKM terutama para pengusaha pemula ini terus didorong, dan saya minta teman-teman Antara News tetap dorong. Bangga buatan Indonesia dan juga bangga berwisata di Indonesia, dan anak-anak muda harus menjadi pemain, jangan jadi penonton. Kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah tuh, jadi anak-anak muda tuh yang posting-posting di medsos, jangan barang-barang dari luar terus, kayak misalnya produk kreatif Toba gitu kan, keren-keren ya Bang Sandi ya. Keren banget. Iya, keren banget. Warnanya juga catchy gitu. Karena ya. tadi udah disebutkan kan, sepertinya kita akan melihat produk-produk dan wisata lokal itu dari arah barat Indonesia, Sumatera Utara. Nah, salah satunya kan ada program di Gernas BBI itu ada Danau Toba. Beli kreatif Danau Toba. Jadi BBI ini kita kerucutkan menjadi BKL, beli kreatif lokal. Nah, karena kita ada 5 destinasi super prioritas, ada Danau Toba, ada Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Yang pertama kita garap ini adalah yang paling barat, yaitu Danau Toba. Sebagai informasi, kunjungan wisatawan ke Danau Toba di tengah pandemi itu justru meningkat. Oh, malah meningkat. Justru meningkat karena memang pengelolaan COVID di sana baik. Dan ini sesuatu yang baru dipromosikan dengan sangat targeted dan segmented, sehingga kunjungan dari masyarakat di bagian utara Pulau Sumatera ini atau bagian tengah dan bagian utara yang biasanya ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Bangkok, ke Penang, beralih ke Danau Toba. Nah di sini adalah produk-produk kreatif Danau Toba. Wulos lah kalau kita bicara mengenai fashionnya. Kalau kita bicara mengenai makanannya ada ombus-ombus, ada ikan mas, arsik, kita lihat mie gomak, roti ganda dan lain sebagainya. Ini yang kita dorong bahwa Danau Toba ini sebagai warisan leluhur, warisan ini kan kalau kita lihat the largest super volcano eruption ya. Jadi ini warisan sejarah, warisan leluhur kita mesti jaga karena ini legenda dan budaya yang boleh dikatakan terbesar di dunia. Jadi Indonesia ini harus memiliki identifikasi budaya bangsa dan juga harus menjadi sumber pemasukan pariwisata yang luar biasa. Jadi selama ini kita Danau Toba nggak kita kelola dengan holistik, dengan komprehensif dan integratif. Kali ini kita totalitas. Saya terjun ini akan menjadi trip kedua dalam 2 bulan, jadi hampir tiap bulan saya ke Danau Toba memastikan kesiapan destinasi, kesiapan infrastruktur, kesiapan jaringan, karena harus foto-foto dan harus tayang, ada TikTok, ada Clubhouse sekarang. Kalian udah Clubhouse belum? Belum nih. Belum ganti merek yang
Belum ya. Belum. Jadi ini luar biasa peluangnya buat kita memanfaatkan digital dan beli kreatif Danau Toba ini adalah bagian daripada bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia, dan di beberapa lokasi kita launching bersamaan di Jakarta, di Tangerang juga, ada di Sumarekon, terus juga ada di Serpong ya, terus kita lihat ada di Bali dan juga di Yogyakarta. Jadi ini adalah sentra-sentra kita launch beli kreatif Danau Toba, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan bisa bangkit pariwisata kita dan pemulihan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ternyata Bang Sandi udah kesana duluan. Iya, kita nggak diajak nih, tinggalan. Ayo dong, open invitations. Jangan lagi nggak diajak, langsung berangkat. Ini adalah pokoknya datang. Di tengah ya. Podcastnya di tengah, di Huta Ginjang itu bisa kita lihat view-nya luar biasa. Dan jangan bilang nggak diundang, nggak diajak. Pokoknya semua se-Indonesia sekarang, guys, saya ajak ke 5 destinasi super prioritas. Jadi jangan bilang nggak diajak, semua diajak sekarang. Silakan ke sana mengatur dan kita akan gelar karpet merah kuning hijau. Asik, merah semua. kuning hijau. Lalu semua ketika warna ada. kita menyasar ke anak-anak muda, Bang Sandi, ada kan satu produk itu mungkin terlalu tradisional. Bagaimana memperkenalkan produk-produk lokal tradisional ini kepada anak muda? Nah, untuk menjawab itu Bang Sandi akan dijawab di segmen selanjutnya. Nah, tadi kan anak muda ini kan diharapkan untuk melirik produk-produk lokal yang tradisional dan ya mungkin seperti contohnya kalau di Danau Toba kan ulos. Nah ini bagaimana cara memperkenalkan ulos ini kepada teman-teman? Digitalisasi. Kalau anak-anak muda itu kan semuanya tersambung, terkoneksi dengan digitalisasi. Ini ada dari Pak Joshua Ginting, putra dari Sumatera Utara yang sekarang dia bersama Bu Nia ada di tampuk pimpinan kita. Menuliskan di sini bahwa transformasi digital itu akan menjadi alat penyambung kita di tengah-tengah PSBB, di tengah-tengah PPKM, agar gerakan Bangga Buatan Indonesia ini bisa memberikan ruang kepada milenial dan UMKM untuk tersambung. Nah kita lihat juga ada lambang BBI kan sekarang, Bangga Buatan Indonesia itu jadi kayak simbol kualitas, simbol yang memacu para UMKM untuk berbuat lebih baik lagi dari segi proses kerjanya, profesionalitasnya, kepatuhannya terhadap clean, health, safety, dan environmental sustainability. Nah, menurut saya BBI ini harus mengubah mindset kita dari tadinya kasihan beli dari UMKM menjadi bangga. Ini loh produk anak bangsa dan kita bangga, dan bukan beli karena murah, tapi beli karena bagus. Jadi kita bukan beli lagi buatan Indonesia ya murah gitu, tapi harganya wajar dan nggak kalah dengan produk-produk luar negeri. Dan menurut saya sekarang di Kemenparekraf kita fokus di Toba, tapi arahan Presiden kan ada 5. Terus ada 5 lagi. Terus Pak Presiden bilang desa wisata. Kalau kita bicara desa wisata itu ada seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan menurut saya sudah saatnya kita di Kemenparekraf menjadi leading agent ya. Agent apa? Agent for change. Jadi agen perubahan. Dan saya ingin ngajak anak-anak muda juga jadi bagian daripada agen perubahan kita. Karena kalau saya lihat ya, gerakan Bangga Buatan Indonesia ini jangan jadi kayak jargon-jargon yang dulu gitu. Ini harus terus berlanjut, makanya nggak boleh dominasinya pemerintah, harus ngajak dunia usaha, makanya kita rangkul juga dunia usaha, kita ajak komunitas, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua berkolaborasi, institusi pendidikan, komunitas masyarakat, mulai dari yang hobiis sampai komunitas adat, dan terakhir media. Makanya hari ini aku bebusa nih ngomong di podcast. Kan buat Bangga Buatan Indonesia. Iya betul. Dan ini satu UMKM di tengah-tengah COVID-19 ini kita harus berdayakan para pengusaha lokal. Saya akan all out pasang badan bantu pengusaha lokal. Saya akan dorong pemerintah untuk mempercepat
program-program bantuan buat masyarakat, terutama program yang berkaitan dengan dunia usaha. Dan terakhir, buka lapangan kerja. Kita ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya di tengah-tengah beban hidup yang teramat berat. Terutama sektornya Bang Sandi ini multiplier effect-nya luar biasa yang diurusin Bang Sandi ini masalahnya. Pelaku. Iya. Betul. Nah, jadi tren juga nih, nggak cuman Korean fashion aja ya Bang Sandi ya. Iya. Tren produk lokal juga itu harusnya kece ya Bang Sandi. Jadi ya. dari segi ekonomi kreatif, PDB kita tersumbang nomor 3 di dunia. Jadi paling tinggi Amerika. Itu hampir di atas 10%. Setelah itu Korea, Amerika punya Hollywood, Korea punya K-pop kan. Nah Indonesia ini nomor 3 nih, jelek-jelek gini nih, kita harus bangga. Jadi jangan kita suka nyinyir sama negara sendiri, kita harus bangga sama Indonesia. Kita nomor 3, kita punya dangdut, kita punya ulos tadi. Nah kuncinya menurut saya adalah menaik kelaskan dan mengarus utamakan produk-produk lokal kita seperti ulos, produk kuliner, karena memang fashion, kuliner, dan kerajinan tangan itu mendominasi hampir 60-70%. Sudah saatnya selain kita gemar drama Korea dan kita suka ngelihat film-film India, kenapa nggak kita suka drama Batak? Ya, belum pernah dengar kan drama Batak? Kenapa nggak itu jadi tren ya? Iya, drama Batak jadi pakai logat gitu. Ya, pakai logat. Ya, terus kita dorong kecintaan kita kepada produk kreatif. Jadi animasi, film, musik, lagu-lagu Batak kan tuh enak semua. Kan ada lagunya kan, kayak India kan juga ada lagunya. Kita bisa masuk di situ. Itu morang. Tiba-tiba banyak orang gitu. Sinanggar tulo. Ya makanya posting dong. Jangan cuman Korean, jangan cuman produk-produk dari luar, tapi juga produk-produk Toba. Jangan lupa tuh. Toba berkelas dunia. Iya, sip. Nah, kalau tadi kita udah dengar cerita Bang Sandi nih mengenai sempat ke Danau Toba kan sebelumnya. Sebenarnya seberapa penting sih arti Danau Toba bagi Indonesia Bang Sandi? Banget penting. Super penting. Karena kalau kita lihat kan Pak Jokowi udah canangkan ini 5 destinasi super prioritas. Dan kita lihat bahwa kementerian dan lembaga semua sekarang mengkhususkan mengikuti visi dari Bapak Presiden kan. Jadi kalau kita lihat bahwa legenda dan budaya terbesar di Indonesia ini adalah super volcano yang ratusan ribu tahun yang lalu terjadi. Dan ternyata bisa menghasilkan bukan hanya pengalaman pemandangan yang indah, tapi menjadi satu situs untuk wisata berbasis olahraga, sports tourism. Kita mau ada loh acara duathlon, berenang, naik sepeda, lari di sana atau triathlon. Terus kita lihat bahwa Danau Toba ini site yang bagus banget untuk wisata berbasis alam terbuka, nature and culture. Jadi bukan hanya belajar tentang budaya, tapi juga alamnya. Saya lihat juga yang terpenting dari Danau Toba itu kita jaga kelestariannya, environmental sustainability-nya. Karena ya tentunya ini warisan dari leluhur yang harus menjadi titipan kita untuk anak cucu kita. Jadi kita harus jaga betul Danau Toba, dan ini jawabannya super duper penting untuk kita jaga kelestarian Danau Toba. Bagaimana kita hadirkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bukan hanya berkualitas tapi juga berkelanjutan. Super duper penting tuh food. Terus kalau super kan ada super duper penting. Terakhir ini Bang Sandi, bagaimana pesan kepada teman-teman atau anak-anak muda ini agar mendukung bangga, terus kemudian memposting produk-produk lokal ini, apa pesannya nih? Pesannya tadi saya sudah bilang, anak-anak muda, masyarakat, masa depan kita ada di tangan diri kita sendiri. Dan kita harus pastikan bahwa kita di tengah-tengah pandemi dan melambat ekonomi harus menjadi agen untuk kita bertransformasi. Dan saya yakin bahwa kesempatan ini sekarang, justru pandemi ini
membuat kita yang selama ini terbuai dengan target-target juta-jutaan wisatawan mancanegara yang datang, kita punya 55 juta kelas menengah Indonesia yang siap untuk menjadi pasar yang menjanjikan. Mari kita fokuskan selagi kita benahi, atasi pandemi COVID-19 untuk fokus di wisatawan Nusantara. Yuk kita bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia, posting-posting foto-foto Instagram, TikTok, Clubhouse dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kita lestarikan, kita selebrasi budaya anak bangsa sendiri, destinasi wisata milik kita sendiri. Jadi hashtag di Indonesia aja. Nah itu dia. Bisa membuat trending kayak gitu. Kan di Twitter kan rame kan. Nah, tapi kita dengerin dulu nih, ada cerita dari pelaku produk kreatif Danau Toba nih. Selama pandemi gimana sih ceritanya, curhatnya? Kita lihat yang satu ini. Kain ulos, kain tradisional khas suku Batak yang memiliki makna penting bagi masyarakat Sumatera Utara. Tak hanya sekedar kain, ulos mengandung makna yang mendalam. Ulos merupakan warisan budaya Indonesia yang berasal dari salah satu peradaban tertua di Asia sejak ribuan tahun lalu, yaitu kebudayaan Batak. Ulos bahkan telah ada jauh sebelum bangsa Eropa mengenal tekstil. Di Batak, khususnya Danau Toba, ulos merupakan simbol adat yang dinilai sakral. Kain tradisional kebanggaan masyarakat Batak ini digunakan untuk upacara adat, pernikahan, hingga kematian. Oh, itu memang udah tradisi adat Batak. Jadi kalau adat Batak itu semua didampingi dengan ulos. Jadi ya itulah, kalau ibaratnya ada pengantin ya harus ngasih ulos. Ya ada keharusan itu ngasih ulos. Jadi harus ada adanya. Nah, inilah adat yang paling utama ini, ulos ini. Jadi saudara-saudara kan ya itulah ngasih ulos. Itulah adatnya bagi orang Batak. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 kemarin berdampak besar terhadap keberlangsungan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tak terkecuali para pengrajin kain tenun ulos khas Sumatera Utara. Pemasaran kain tenun ulos merosot tajam sehingga menyebabkan para pengrajin kesulitan ekonomi. Sebelum dilanda pandemi COVID-19, omset kader dalam sebulan biasanya berkisar antara 20 juta hingga 30 juta rupiah. Namun kini pendapatannya merosot tidak pernah lebih dari 3 juta rupiah atau bahkan nihil. Ia berharap ke depan pandemi COVID-19 cepat dituntaskan, serta rencana pemerintah untuk mengembangkan kain tradisional beriringan dengan program Kernas PBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun ini dapat terlaksana dengan baik agar dapat menyejahterakan para pengrajin ulos. Sementara itu, dari pihak pecinta ulos berharap bahwa kesenian tradisional tersebut dapat menjadi salah satu peninggalan budaya atau warisan yang dapat dibanggakan oleh pemuda saat ini. Dalam melestarikan jenis kain tenun tersebut, dapat diberikan sentuhan inovasi, desain busana yang bisa diselaraskan dengan kemajuan zaman, serta mampu mengikuti tren busana yang ada. Dengan adanya nilai tambah dari model ulos yang telah dimodifikasi, juga dapat memberikan nilai lebih dari sisi ekonomi bagi para perajin ulos. Berbagai model penggunaan ulos secara modern mampu meningkatkan kebanggaan anak muda dalam mengenakan produk tradisional, khususnya ulos.
karena ini adalah kekayaan warisan Nusantara yang harus dijaga. Buat aku, ketika aku menggunakannya, aku membantu UMKM untuk terus bergerak. Kenapa harus digunakan secara gaya? Kenapa kita harus mengkoleksinya? Kalau buat aku, wasra itu tidak ada kata membeli, tapi mengadopsi. Karena mereka adalah suatu bentuk mahakarya dari leluhur yang harus dilestarikan. Dan aku sebagai generasi muda gitu ya, buat aku menggunakannya ini adalah suatu kebanggaan. Kebayang deh ketika semua anak muda bangga akan kearifan lokalnya, semua anak muda ikut gaya dengan kearifan lokal ini, dampaknya itu dari hulu ke hilir. Bagaimana pengrajin ini terus bergerak gitu kan. Kebayang nggak kalau kita nggak ada yang gunain, pengrajin itu lama-lama akan mati, akan menghilang. Nah, Bang Sandi, boleh dong, Bang Sandi kan udah pakai produk lokal nih, Indonesia. Nah, mungkin ulos atau apa itu coba Bang Sandi ajak ke teman-teman agar suka dan bangga gitu. Tapi Bang Sandi udah posting kan? Udah. Udah. Saya udah pakai lengkap ulos dari atas sampai bawah, dan teman-teman kreatif tolong tampilin di bawah sini foto-foto saya yang lagi di Danau Toba, dan di Jakarta juga saya memakai ulos sebagai bagian daripada keseharian kita. 150 triliun rupiah, hampir 11 miliar US dollar tiap tahun terbang ke luar negeri karena kita masih asik berwisata di luar negeri. Saya ingin mengajak para wisatawan Indonesia, wisatawan Nusantara, anak-anak muda terutama bangga berwisata di Indonesia. Dan kalau misalnya tertarik, tolong klik tombol yang merah ini, tiktuk tombol yang merah, subscribe di channel ini. Channelnya namanya apa? Antara TV Indonesia. Antara TV Indonesia, atau di Sandi Uno TV, atau di kita di Kemenparekraf juga punya channel. Tolong diklik, lihat keindahan Indonesia, dan yuk mari kita berwisata di Indonesia. Alihkan itu 11 miliar dolar menjadi kekuatan kita sendiri. Asik. Kita pasti bisa. Untuk bangkit. Baik, terima kasih Bang Sandiaga Uno sudah mampir di podcast Antara Cerita dari Selatan. Dan teman-teman, itulah tadi bahwa kita harus bangga menggunakan produk Indonesia agar ya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Terus kemudian gimana dulu? Podcast Antara di mana aja nih? Ya, jangan lupa teman-teman untuk baca berita baik di antaranews.com dan subscribe channel YouTube Antara TV Indonesia. Pencet Sampai tombol berjumpa. merah.